Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM C0E025028 dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI sesuai materi pertemuan kedua di RPS, yakni pengertian pajak, hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori pemungutan pajak, dan azas pemungutan pajak. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak sendiri dapat diartikan sebagai kontribusi atau iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Bersifat memaksa karena sudah diatur undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung kepada si pembayar, tetapi manfaatnya dirasakan secara langsung karena digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk memakmurkan rakyat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Slide selanjutnya adalah ciri-ciri pajak. Dari pengertian pajak di atas, dapat kita ketahui bahwa pajak memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat wajib, yang kedua dipungut berdasarkan undang-undang, yang ketiga tidak mendapat imbalan langsung, yang keempat untuk kepentingan umum, lalu yang terakhir dipungut oleh negara. Selanjutnya adalah alasan mengapa pemerintah memungut pajak. Yang pertama, untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun membiayai pembangunan nasional, yang biasanya digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum. Lalu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan publik. Selanjutnya, untuk mengatur perekonomian negara, dan yang paling utama mengapa pemerintah memungut pajak adalah karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Slide selanjutnya yakni teori pemungutan pajak. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori asuransi, yakni pajak dipandang sebagai pembayaran balas jasa perlindungan yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Yang kedua ada teori kepentingan, yakni pajak dikenakan berdasarkan besar kecilnya kepentingan wajib pajak terhadap negara. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak sesuai kemampuan, di mana pemungutan pajak daya pikul ini harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak agar tercapai keadilan. Selanjutnya adalah teori bakti, yakni pajak kewajiban mutlak warga negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Yang terakhir adalah teori gaya beli, di mana pajak sebagai alat untuk menjaga keseimbangan daya beli dan stabilitas ekonomi. Pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai azas pemungutan pajak. Yang pertama adalah azas keadilan, di mana sesuai kemampuan wajib pajak. Yang kedua, azas kepastian, yakni jelas aturan dan waktunya. Yang ketiga, azas kenyamanan atau kemudahan, yakni mudah dibayar dan dipahami. Yang keempat, azas efisiensi, yakni biaya pemungutannya kecil. Yang terakhir adalah azas domisili, sumber, dan kebangsaan. Slide terakhir adalah kesimpulan. Yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya jelaskan adalah yang pertama, pajak adalah sumber utama pendapatan sebuah negara. Yang kedua, hukum pajak mengatur hubungan negara dan wajib pajak. Yang ketiga adalah pemungutan pajak berdasarkan teori dan azas. Yang terakhir, pajak penting untuk pembangunan sebuah negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dari materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.